Memiliki hunian yang nyaman adalah impian setiap orang, terutama bagi yang sudah berkeluarga. Hal ini merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan memiliki hunian yang nyaman, Anda dapat menghabiskan waktu bersama keluarga, bahkan menjadi tempat Anda mengasuh si kecil hingga dewasa. Dengan alasan inilah, setiap orang rela menabung tahun demi tahun untuk membeli hunian idaman sebagai tempat berteduh dan membina keluarga. Namun, saat masa itu telah tiba, apakah Anda pernah membayangkan bagaimana rasanya jika hunian yang telah Anda lunasi tidak diberikan oleh pengembang, bahkan tidak diizinkan untuk melihat hunian yang telah dibeli? Inilah yang dialami oleh Dr. Ike Farida. Usahanya untuk memiliki hunian idaman kini pupus menjadi angan-angan semata. Adapun permasalahannya adalah 13 tahun. 13 tahun lalu klien kami Dr. Ike Farida membeli apartemen, tapi sampai 13 tahun kemudian belum juga diterima, padahal belinya itu adalah cash. Kemudian awal daripada perseteruan ini adalah pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu nasionalitas pertanahan. Oleh karena itu klien kami secara baik dari awal sudah memperhitungkan itu dengan memberikan pengikatan perjanjian, di mana klien kami dengan suaminya dia berjanji bahwa hartanya adalah hartanya, harta suami adalah harta suami, tidak bercampur. Nah, kemudian tidak cukup hanya di situ, dibawa juga ke pengadilan. Pengadilan negeri, pengadilan banding, pengadilan kasasi, pengadilan konstitusi, bahkan 2 kali PK dimenangkan oleh klien kami. Kemudian juga diputus juga di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi itu yang putusannya final dan banding juga dimenangkan oleh klien kami. Kemudian diputus juga oleh Menteri Hukum dan HAM, oleh Dirjen HAM dan sebagainya. Klien kami berhak, tetapi oleh karena perusahaan atau yang diduga melakukan praktek mafia, dia melapor di Polda. Katanya klien kami, dia katanya bersumpah palsu. Padahal klien kami tidak ada ke pengadilan, tidak menginjakkan kakinya di pengadilan. Bagaimana bisa klien kami dituduh bersumpah palsu gitu? Nah, kemudian ini Dr. Ike Farida ini periksa nih, ada nggak dia ke pengadilan gitu? Sedangkan putusannya ini sendiri mengatakan tidak ada ke pengadilan. Setelah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, dia pun mengatakan, oh ternyata klien Anda tidak bersumpah palsu, tidak dimintai juga di pengadilan. Tetapi apa yang terjadi sampai dengan sore ini, baik itu penyidik maupun kanit maupun kasubdit maupun direkturnya tidak membuat suatu aturan atau suatu putusan yang mengatakan di SP3. Sudah bolak-balik kami minta. Jadi ini Polda ini mau dibawa kemana kalau begini caranya? Lalu kami melapor juga di Krimsus supaya laporannya ini atau penerimaan apartemen ini dipercepat. Laporan kami dengan di SP3 begitu mudahnya. Oleh karena itu kami mohon kepada Kapolda Metro Jaya agar kepastian hukum, keadilan dan kemampatannya bisa diperoleh. Maka untuk itu kami minta melalui surat kepada Kapolda Metro Jaya. Bahkan di minggu yang lalu kami sudah datang ke sini, sudah bikin surat di call center ya, di mana di call center itu sudah dijelaskan sedemikian rupa. Nah, seminggu kemudian kami datang lagi. Oleh karena itu keputusan ini kami harapkan ini menjadi yang terbaik buat Dr. Ike Farida. Kira-kira begitulah rekan-rekan ya. Pada intinya bahwa pengembang menawarkan unit apartemen kepada klien kami, Dr. Ike Farida, terhadap suaminya dulu nih, yang warga negara asing. Tapi entah mengapa setelah dilunasi berdalih bahwa tidak bisa serahkan unit dan tidak bisa PPJB karena menikah dengan orang asing. Hal itu sebenarnya adalah akal-akalan, di mana sejak awal mereka sudah tahu pada intinya menikah dengan orang asing gitu. Terus kemudian tidak mau menggunakan unit apartemen, tidak melakukan PPJB, dan kami melakukan tindakan-tindakan hukum atau langkah hukum, yaitu juga di pengadilan. Sampailah kami di tahapan PK. Di tahapan PK ini kami alhamdulillah dimenangkan seperti itu. Setelah dimenangkan pun mereka menolak untuk menyerahkan unit apartemen, bahkan untuk melihat saja tidak mau, tidak diperbolehkan kami diusir pada saat itu. Akhirnya kami memang pada saat itu kami laporkan ke Krimsus gitu, karena mereka tidak serahkan unit.